Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan yang terkasih, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang pernah melihat saya sebelumnya? Pernah? Belum ya? Saya namanya Romo Stefanus Hari Yudanto, atau akrab dipanggil Romo Hari. Saya ditabiskan oleh Bapak Uskup baru tanggal 8 Mei 2021. Jadi saya itu imam baru. Menurut kepercayaan, kalau mendapat berkat dari imam baru, itu banyak mendapat anugerah Tuhan dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi saya bersyukur bersama dengan teman-teman boleh merayakan perayaan Ekaristi sekaligus juga misa perdana saya di lapas setelah mungkin beberapa tahun ya Bu ya, yang karena pandemi mungkin kita tidak bisa berkumpul karena ada keterbatasan, dan hari ini juga adalah peristiwa pembaptisan perdana saya. Jadi untuk Rizky dan Erik ya, jadi kalian berdua mendapat berkat yang luar biasa dari seorang imam baru yang ini juga mendapat berkat juga untuk teman-teman semua. Jadi saya baru ditabiskan bulan Mei, kurang lebih usia tabisan saya 3 atau 4 bulan ini. Dan saya ditabiskan bersama dengan 4 rekan saya di Gereja Katedral Keuskupan Agung Jakarta. Sekarang saya membantu melayani sebagai pastor rekan di Paroki Harapan Indah Bekasi. Mungkin kalau ada rekan-rekan, teman-teman yang tahu di sana ya, Bekasi itu mungkin nggak ada di maps ya, di peta karena mungkin jauh gitu ya. Tetapi disitulah saya diutus bersama dengan beberapa imam di sana. Jadi terima kasih, dan saya sebelumnya juga membantu di komunitas kasih Tuhan. Saya sebagai frater mungkin berapa Ibu? 4-5 tahun ya. 5 tahun yang lalu saya membantu melayani di komunitas kasih Tuhan dan pernah juga ke sini bersama dengan Bapak Uskup, saya kira Bapak Uskup atau Romo Fikjen membantu melayani dan saat itu sebagai frater. Jadi 5 tahun dan sampai sekarang saya berjumpa dengan teman-teman, wah itu rasanya saya bergembira sekali ya. Berjumpa, kemudian apalagi di masa pandemi, kemudian pembaptisan, itu rasa syukurnya yang berlimpah-limpah. Mari kita juga persembahkan kepada Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, sebentar lagi kita akan menjadi saksi dari sahabat kita dan juga turut mendoakan untuk peristiwa pembaptisan, krisma, dan sekaligus perayaan komuni pertama untuk rekan kita. Kalau kita merenungkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita, pasti baik Erik maupun Rizky ketika dalam masa persiapan dibimbing ya, entah Bu Windy, Pak Sugi, dan teman-teman dari KKT, disitulah Tuhan yang berkarya dan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memberikan banyak berkat dan anugerah kepada kita. Maka sebagai seorang Kristiani, kita diajak untuk menjadi saksi. Sebagaimana ketika kita dengarkan dalam bacaan Injil, di situ ada tokoh yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang kalau kita tahu mereka banyak punya pengetahuan seputar agama, kemudian bagaimana tradisi-tradisi dan seterusnya. Tetapi tidak cukup untuk itu saja, tetapi ia mau menggali dan belajar lebih dalam kepada Yesus. Nah, saya rasa ini yang juga menjadi hal penting, bagaimana kita terus senantiasa menggali, mengenal, entah melalui baca firman gitu ya, baca mungkin renungan-renungan atau juga mengikuti perayaan Ekaristi, karena sekarang pandemi ya berarti online gitu ya, dan itu menjadi kekuatan untuk semakin mengenal siapa pribadi Yesus bagi hidup kita. Kalau sudah kita mengenal, kita sudah setia di dalam dan ketekunan di dalam ajaran-ajaran Kristus, kita pun menjadi putra dan putri Allah dan senantiasa bertumbuh di dalam iman kita. Dan juga gereja telah menutup penanggalan liturgi, jadi minggu lalu itu Hari Raya Kristus
minggu kemarin ya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan ini menjadi bukti juga bahwa Yesus Kristus yang senantiasa menjadi Raja di dalam hidup kita. Kalau kita membayangkan Raja, ya, sosok yang penguasa, kemudian yang punya banyak tentara, prajurit, dan sebagainya ya. Kalau kita membayangkan ada prajurit-prajurit, ada boleh memerintah dan seterusnya. Tetapi mari kita lihat pribadi Yesus. Sosok raja yang sederhana, yang mau melayani, yang mau merendahkan diri menjadi manusia. Maka ini teman-teman kalau lihat kandang gitu ya, nanti kalau kita merenungkan perayaan Natal, bagaimana peristiwa inkarnasi Allah yang menjelma menjadi manusia yang sederhana. Bukan menjadi raja yang punya mahkota, bahkan mahkotanya Yesus adalah mahkota duri. Ketika dia dilahirkan di kandang domba, berserta dengan para gembala. Dan disitulah bagaimana kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Maka saudara dan saudari terkasih, di tengah rasa kegembiraan dan syukur kita untuk menjadi saksi bagi pembaptisan kedua sahabat kita juga diajak untuk menjadi saksi teristimewa, menjadi saksi yang sederhana dan rendah hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Mungkin satu kata kunci yang saya mau usulkan untuk teman-teman dan kita semua, saya juga renungkan adalah sabar. Ya, kesabaran itu adalah proses di mana kita yang kadangkala bersama dengan teman-teman ya, entah ada yang namanya konflik, entah yang namanya nggak suka, entah yang namanya kita egois gitu ya, mau mementingkan diri sendiri. Kalau nggak sabar itu, hawanya itu jengkel, marah, kesel. Nah itu bisa menjadi sesuatu yang justru membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau misalnya di dalam keluarga, pasangan suami istri, atau saya bersama dengan komunitas, dengan para romo, atau teman-teman di sini bersama dengan keluarga besar di lembaga pemasyarakatan di Lapas Salemba ini, itu semua menjadi sahabat-sahabat kita semua. Dan letakkanlah selalu kerendahan hati dan lembah lembut. Maka sabarlah terhadap yang lain, itu menjadi proses di dalam diri kita untuk setia dan tekun mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Maka marilah saudara dan saudari terkasih, kita hening sejenak, kita akan turut mendoakan kedua sahabat kita yang sebentar lagi akan menerima sakramen pembaptisan, krisma, dan komuni pertama. Marilah sekarang kita memasuki liturgi pembaptisan. Saya persilakan untuk kedua calon baptis berdiri dan nanti saya akan menanyakan tentang kesanggupan diri saudara-saudara di hadapan Tuhan dan di para calon baptis yang terkasih. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Para calon baptis yang terkasih, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara
akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah agar Ia sudi menyatukan diri saudara-saudara dalam baptisan dan mencurahkan Roh Kudus agar menguatkan kita semua dengan anugerah-Nya yang berlimpah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Federico, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Florian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Dan sekarang terimalah pakaian ini yang menandakan martabat saudara yang luhur. Jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus sampai diperkenankan masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Silakan untuk wali baptis. Kita akan mengenakan untuk pakaian putih dan juga untuk lilin. Kini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Kini wali baptis akan menyerahkan lilin ini sebagai simbol akan terang Kristus. Dan kemudian akan dikenakan pakaian putih
sebagai lambang kita sebagai manusia baru yang senantiasa Tuhan menyertai di dalam kehidupan saudara berdua. Sekarang marilah kita mengikuti di dalam penerimaan sakramen Krisma atau penguatan yang menandakan karunia Roh Kudus untuk senantiasa saudara-saudara kita berbuah di dalam Tuhan. Frederikus, terimalah tanda karunia Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Kristus. Florian, terimalah tanda karunia Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang saya akan mendoakan untuk kalian berdua untuk rahmat pencurahan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah sudi melahirkan kembali saudara-saudari kami ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan dia dari belenggu dosa. Sudilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus penghibur kepadanya. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.